Jadi jiwa ini adalah eh, buku yang kemudian orang tulis sendiri isinya gitu. Ilmu jiwa dipelajari sendiri. Bahkan guru itu hanya sebagai penuntun. Tidak ada orang yang terlalu baik sempurna dan tidak ada orang yang jelek sempurna. Halo Sobat Badur, kembali lagi dengan saya Frieda Ameta. Hari ini saya ingin melanjutkan diskusi dengan Yang Mulia Gede Parma, seorang budayawan dan sekaligus pengamat. Lanjutan diskusi ini mengenai pengetahuan misi jiwa. Pak De, saya ingin bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan misi jiwa itu? Kalau misalnya kan ini kalau dia diterjemahkan secara umum kan bagaimana jiwa itu bergerak ya, atau semacam teologi of the psycho ya. Artinya bagaimana psikologi itu terarah. Kecuali kalau ada definisi lain soal lain ya. Tapi artinya kalau ada mission of the soul kan kita bisa lihat sebenarnya arah kecenderungan jiwanya seperti apa. Nah, tetapi caranya bahwa jiwa itu diterjemahkan secara berbeda oleh berbagai suku bangsa. Jiwa dalam pengertian yang dikritik oleh Freud misalnya, atau misalnya yang dilihat oleh oleh pakar lainnya, itu sangat spesifik, termasuk terhadap misalnya bagaimana Abhyasa ya melihat jiwa dalam Mahabharata, atau misalnya tentang psikologi Islam yang melihat keterhubungan jiwa dengan proses kesalehan, atau kalau kita lihat misalnya pada jiwa yang dipahami oleh Sakyamuni ya, Siddhartha. Nah ini kan sangat berbeda. Jadi apalagi sekarang jiwa ya, psikologi sekarang kan psikologi industri ya. Iya betul. Di mana jiwa itu diabdikan dalam rangka mendukung satu proses industri ya. Nah saya kira kan kita mau lihatnya dari mana, dan ini rada spesifik. Riset-risetnya Jung, Carl Gustav Jung itu kan melihat bahwa jiwa itu memiliki suatu medan kesadaran yang kemudian di dalamnya bisa kita lihat polanya. Nah sehingga kalau dia diterjemahkan secara umum tentang misi jiwa, misalnya sebagai teologi of psycho, atau misalnya kita semacam sakral gitu ya, rahasia pada rahasia jiwa. Saya kira ini kan menjadi bukaan diskusi yang menarik begitu ya. Kecuali kalau tadi kata misi dan jiwa ini punya rahasia tersendiri, punya makna tersendiri, saya kira itu kita bisa bahas dari mulai itu. Nah, ilmu misi jiwa itu bisa nggak sih kita lihat dari kayak seperti pola kehidupan kita keseharian, atau itu harus dilihat dengan seperti mungkin dari tanggal lahir seseorang atau gimana? Kan artinya itu kan cuma pustaka ya, referensi yang menguatkan pola itu, pola dasarnya begitu. Nah masing-masing warisan budaya melihatnya beda-beda. Misalnya kalau kita lihat pada Mahabharata misalnya, sebagai kitab psikologi yang paling agung gitu ya. Itu pertama bahwa tidak ada orang yang terlalu baik sempurna dan tidak ada orang yang jelek sempurna.
Jadi hebatnya Abiasa adalah bisa mendeskripsikan manusia 1000 manusia lebih, tetapi dalam pola yang tidak ada yang baik sempurna, tidak ada yang jelek sempurna. Berarti seimbang gitu ya? Oh, lain pengertiannya. Oh, lain. Lain pengertian pola harmoni ya. Pengertiannya, jadi misalnya katakan saja Arjuna itu perkasa. Ya. Tapi Arjuna itu sering melanggar kesepakatan. Gitu. Jadi dia tidak ada yang tidak ada yang jiwa itu tidak ada yang sempurna gitu, baik tidak ada. Sempurna jelek pun tidak ada. Setiap orang ada baik, ada sisi buruknya. Setiap yang buruk ada baiknya. Gitu. Nah, baik buruk itu sangat tergantung pada bagaimana jiwa itu bekerja sebagai pola hubungan gitu ya. Oke. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat misalnya pada suta-sutanya Siddhartha Gautama juga punya cara berpikir yang berbeda. Misalnya dengan bagaimana melihat kebaikan sebagai suatu keagungan, paramita begitu, dan kilesa sebagai kekeliruan. Nah, jadi kita seperti sedang berkebun gitu ya. Jadi melihat jiwa sebagai kebun, jadi kebun. Nah, saya kira itu menarik. Atau misalnya kalau kita lihat pola Islam misalnya, melihat jiwa sebagai bagian yang utuh dari 5 hal, yaitu sistem keyakinannya pada eksistensi Tuhan yang disebut dengan tauhid, sistem kemampuannya menghadirkan dirinya sebagai sesuatu yang sebaik-baiknya, ya, sesuatu yang dalam pola pergaulan antar manusia yang disebut dengan muamalah, bagaimana moral diperagungkan yang disebut dengan akhlak, kemudian bagaimana dia melakukan manifestasi kehambaannya sebagai eksistensinya sebagai hamba yang disebut dengan ibadah, dan bagaimana dia memperlakukan moral itu secara terbatas, secara keagungan yang proporsional yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Nah, yang saya ingin gambarkan dari 3 ini saja itu sudah berbeda sama sekali. Apalagi yang diyakini, yang dianggap yang diterjemahkan oleh Freud asalnya, kan? Freud juga punya cara melihatnya sendiri. Nah, Freud punya cara sendiri, murid Freud si Jung, Carl Gustav Jung juga punya cara sendiri. Jadi jiwa ini adalah buku yang kemudian orang tulis sendiri isinya gitu. Tulis sendiri. Ya, tulis sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang kita bisa nulis sendiri kan tentang jiwanya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemarin tadi saya seperti itu tentang jiwa yang oleh para Terah Wali Songo dilihat sebagai sejelas kumpulan tumbuh-tumbuhan. Gitu kan? Nah, tapi masing-masing kan punya cara ya. Iya, cara pandang tersendiri. Cara pandang sendiri. Oke. Nah, Pak De, sebelumnya nih dari mana sih asal muasal ilmu misi jiwa itu? Maksudnya kalau dia tadi soal terminologi ya, saya nggak tahu terminologi misi jiwa, belum lihat. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah psikologi, risiko kan ada perkembangannya. Ya. Perkembangan baik, perkembangan dari pengertian gagasan-gagasan dari Yunani klasik misalnya, atau yang kemudian jadi teori-teori modern, kemudian atau misalnya dari Asia Selatan ya, dari penggambaran dari Mahabharata tadi. Mahabharata kan menggambarkan tentang jiwa, ya, bagaimana kegelisahan Karna misalnya antara kesetiaan dan kesetiaan dan kebenaran. Mana lebih penting kesetiaan atau kebenaran? Kesetiaan atau kebenaran, kira-kira gitu. Yeah. Nah, itu juga dilihat. Nah, karena dia jiwa itu sifatnya spesifik, maka saya kira bahwa setiap suku bangsa, setiap pemikir, setiap orang punya punya tulisan tangan tentang
bagaimana menafsirkannya. Bahkan kadang-kadang seorang suami punya catatan tentang istrinya, seorang istri punya catatan tentang anak-anaknya gitu. Yang catatan yang mungkin saja non referensial. Dia jangan-jangan dia tidak pernah baca Jung, tidak pernah baca Freud, tidak pernah baca Siddhartha, tidak pernah baca tidak pernah baca Mahabharata, tapi dia bisa membuat catatan tentang anaknya. Oh, anak ini kalau dikasih es krim senang sekali, kalau anak ini akan gembira, kalau anak ini dikasih ini akan kemudian gelisah, sedih. Kalau jadi gendong begini, kalau bisa jadi dia punya catatan. Catatan itu sendiri terjadi karena adanya suatu mengamati sikapan tersebut ya. Proses pengamatan yang terus menerus terhadap satu objek tertentu. Nah, Pak Dek, itu bisa nggak sih kita mempelajari dengan sendirinya atau harus ada gurunya? Oh enggak, dia bisa sendirinya. Ilmu jiwa dipelajari sendiri. Bahkan guru itu hanya sebagai penuntun. Oke. Ini kan orang tadi banyak orang hidup dengan baik di desa-desa, padahal dia tidak kenal dengan dengan Nabi Yasa, tidak kenal dengan Siddhartha, tidak kenal dengan para imam misalnya ya, tidak kenal juga. Tapi buktinya hidup baik kan. Emang di atas gunung kita ketemu orang baik gitu kan. Dia tak kenal mungkin tidak hafal jumlah 25 nabi siapa saja, kan? Nah, tapi kemudian karena dia lahir sebagai sesuatu yang bertumbuh dalam jiwanya, dalam dirinya, dia akan tahu bahwa kalau misalnya melakukan sesuatu, orang akan hasilnya seperti apa. Kalau dia berbagi makanan, orang akan tersenyum. Maka dia orang tahu, kalau kita bagi makanan tersenyum, kalau gitu bagi lagi. Kalau kita misalnya bakar rumahnya, dia marah. Terus sekali bakar orang marah, kalau gitu tidak usah lagi. Jadi dia belajar dari kehidupannya. Jadi ilmunya itu ya ilmu di situ lah gitu kan. Praktek langsung. Iya, praktek langsung. Sendirian. Nah, yang saya mau ketahui juga itu adalah kita bisa nggak sih mengetahui misi jiwa kita di dunia itu apa? Sebenarnya ada beberapa pendekatan ya. Ada pola pendekatan komposisi alamiah, pendekatan naturalistik gitu ya, bahwa nanti akan tumbuh sendiri, kecenderungan itu akan tumbuh sendiri. Misalnya kadang-kadang ada pemain bola yang bapaknya bukan pemain bola. Ya kan ada anak jadi dokter, bapaknya enggak sampai petani dan sekolah, tapi anaknya jadi dokter. Nah, ada juga yang penjahat, bapaknya bukan penjahat. Dia penjahat itu kan bapaknya belum tentu penjahat. Ya. Yang jadi polisi belum tentu bapaknya polisi juga. Ya. Berarti itu intinya seperti pilihan hidup kita sendiri ya? Kalau di naturalistik tentu saja sebagai bahasa alam yang terekspresikan oleh tubuh. Ya. Jadi tubuh itu adalah media dari jiwa yang bekerja. Pancaran. Iya, pembinaran. I see. Nah, terus apa sih manfaat kita bisa mengetahui misi jiwa itu, Pak De? Ya, banyak manfaatnya. Kita tahu cara orang kan mempersingkat waktu belajar. Kalau Anda tidak tahu apa itu kilesa, kekeliruan hidup misalnya dalam pengertian Siddhartha Gautama, kalau tidak baca tidak tahu itu 20 kilesa itu jenisnya apa, tidak tahu. Ya baca dulu, karena kalau belajar dari penghayatannya Siddhartha gitu kan. Tapi kemudian kalau kita tidak belajar ngaji, kita tidak tahu halal haram. Ya, kita tahu halal haram kan dari mengaji. Ya kita mengajilah maka tahu halal haram. Halal, mana haram, mana makruh, mana mubah. Jadi kita tahu setelah kita ngaji. Kadang-kadang pengetahuan itu untuk memberikan kita rekaman kearifan-kearifan agama, kearifan-kearifan manusia-manusia unggul sebelumnya untuk menjadi jalan terang bagi kita. Padahal sebenarnya tanpa itu pun secara genuine naturalistik baik.
Artinya tidak belajar pun tidak apa-apa, belajar tambah terang. Belajar tanpa apa? Tidak belajar pun tidak apa-apa. Kalau belajar tambah terang. Oh, lebih tercerahkan lah ya, Iya, lebih secara tercerahkan. Karena ada manusiawi referensinya. itu sendiri ya. Nah, apakah dengan membaca primbon, weton, numerologi, destiny matrix, dan hal sebagainya bisa mengetahui misi jiwa kita? Jelas tergambar kalau di ilmu Jawa jelas tergambar. Saya tadi malam yang saya haturkan kan jelas sekali bahwa akan nampak dengan nyata. Lebih jelas dan lebih nyata jelas, ya. Lebih nyata. Lebih jelas sama kayak kita menuju sesuatu, misalnya ke air misalnya, ya, ke air. Kita bisa pakai Waze ya, kita bisa pakai ini apa Google Map. Tapi tidak pakai Google Map pun sampailah. Sampai pada tujuan. Sampai Ya. Kalau mencari air itu kodok aja sampai kalau air. Mungkin kodok itu kita sampai ke air itu kalau padahal dia tidak baca map kan? Ya. Kan tidak ada kodok punya Google Map kan tidak ada. Insting. Iya, artinya melekat pada diri ini. Begitu juga kebaikan. Kebaikan melekat pada manusia. Manusia lahir dari kebaikan. Oke. Jadi sebenarnya kan adalah kalau dalam proses kehidupan bahwa kelahiran itu adalah sekumpulan terbaik dari kebaikan-kebaikan. Kalau dia tidak terjadi kebaikan, tidak bisa orang lahir. Lahir itu kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat proses. Jadi sampai dia bisa lahir, pasti dia adalah resultante daripada atau pertemuan dari banyak sekian miliar kebaikan. Kebaikan yang sudah hadir. Iya, kan manusia lahir sebagai kebaikan. Maka disebut sebagai manusia itu mulia karena dia adalah kumpulan kebaikan ini. Nah, Pak De, yang menarik itu saya ingin ada menanyakan sedikit, tapi di luar konteks pembahasan kita. Kan ada tuh ya ilmu seperti ilmu perubahan iklim terkait ilmu Nusantara itu sendiri. Ada kan ya Pak De? Perubahan iklim itu isu baru. Isu baru. Tetapi dalam pengertian yang besar digambarkan dalam ajaran Sanatana Dharma. Dalam ajaran Sanatana Dharma itu akan melihat misalnya periodisasi dari pergerakan bumi. Pergerakan kehidupan itu ya? Ya, pergerakan bumi. Bumi jadi dalam sekian tahun akan ada kejadian-kejadian tertentu. Sekian tahun ada terjadi reform of the earth ya. Ada perbaikan atas bumi itu ada. Artinya kalau dalam pengertian itu. Nah, tetapi perubahan iklim dalam pengertian yang baru, isu proyek, isu soal di bidang lingkungan yang lebih mencermati adanya kejadian-kejadian ekstrem karena perilaku manusia yang berlebihan, karena industri yang berlebihan, karena sistem pembuangan yang berlebihan, gas beracun yang berlebihan, lalu terjadilah ekses-eksesnya di dalam lingkungan. Nah, kalau tanpa industri yang berlebihan itu, tanpa sikap manusia yang berlebihan itu, di dalam tadi pemahaman Sanatana Dharma, itu jelas sekali ada perbedaan. Nah, tapi Pak De, selain daripada itu kan banyak tuh generasi Z ya. Generasi Z sekarang itu tertarik dengan horor, hal-hal mistis, keluarga bahkan percintaan. Nah, bisa Pak De jelaskan sedikit? Banyak terjadi kalau misalnya diproduksi dalam seni. Produksi seni itu lahir karena kondisi yang bersifat kontradiktif pada kawasan. Misalnya begini, mengapa banyak film cinta dari Korea? Kenapa Korea menghasilkan film cinta yang lain? Karena ada soal ketika manusia di Korea itu
dalam mekanisme kompetisi. Jadi dari kecil mereka diajarkan kompetisi. Nah, kompetisi ini melelahkan sekali, sehingga tidak sempat mereka untuk memperhatikan keindahan batin. Keindahan batin. Oh, keindahan batin. Nah, karena tidak tersedia keindahan batin, kalau kita Korea merasa galau. Kalau saja rakyatnya itu hanya menjadi elemen pabrik, elemen industri. Ya. Bayangkan ya, dari kecil, dari baru lahir sudah disuruh belajar tertentu. Ada pendidikan bayi, habis itu PAUD lagi terus SD, sekolahnya semua itu disiplin yang luar biasa. SMP Ya, yang kehidupan yang sangat strict sekali ya. Kemudian ada sia-sia, kemudian dia mati. Ya. Sia-sia sekali itu hidup ini. Agar tidak sia-sia, ditambahlah dulu seolah-olah ada sesuatu bernama dunia cinta, seolah-olah untuk bumbu-bumbu keindahan. Memberikan satu sentuhan tersendiri untuk kehidupan yang kompetitif. Kalau di Indonesia kita ini hidup sudah mesra, tidak perlu ada penuh cinta di Indonesia. Karena hidup kita sudah penuh cinta, jadi dari kecil diri saya digendong, bukan anak kita, bukan anak siapa, digendong, gendong lagi orang lain, disenyumi. Dia itu tidak terjadi di negeri lain. Jadi ini terjadi. Jadi mengapa misalnya di Amerika banyak film hero? Karena memang pekerjaannya perang. Di perang, produksinya perang, alat-alat perang, agar termindset bahwa alat-alat perang ini penting, berguna, dibuatlah seolah-olah kotanya akan hancur oleh durjana besar. Akhirnya dibuatlah film-film dalam rangka hero itu. Kita nggak perlu, tidak ada yang menghancurkan Indonesia kok. Ngapain kita buat film hero? Nggak ada. Nggak ada guna. Karena yang penting kan kita bisa memahami sekitar kita juga ya. Jadi kebutuhan dari society itu bisa diterjemahkan sebagai sebuah karya seni. Jadi kita film, kalau kita tiba-tiba orang Indonesia suka film Korea itu sebenarnya nggak masuk akal. Nggak masuk, karena kita bisa mendapatkan cinta yang sederhana dari kehidupan yang sederhana. Iya, dari orang tua kita, dari tetangga kita kan dapat cinta juga. Iya. Ini kan? Ya, misalnya kalau kita katakan nangis, kalau ibu kita tidak ada, tetangga bantu kita. Oh, tidak terjadi di luar. Terjadi. Kalau di luar, kalau kita nangis aja sendiri. Iya. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli, karena mereka sibuk dengan kompetisinya macam-macam, sibuk dengan jadwalnya, sibuk dengan appointmentnya macam-macam. Nggak mungkin peduli kita. Oh, kita peduli dia. Iya, karena kan kita dikenal sebagai negara yang friendly ya. Ya, berlimpah cinta itu. Berlimpah cinta pada anak tetangga kita, anggap anak kita, gitu kan? Ya, betul. Ya, betul. misalnya kalau ada orang tuanya tetangga, kita anggap orang tua kita. Misalnya tetangga punya nenek, ya kita ketemu nenek, apa kabar? Kita hujan juga. Artinya kita berlimpah cinta. Yang kita butuhkan mestinya film-film Indonesia, film-film ilmu pengetahuan. Karena kita kekurangan ilmu pengetahuan. Iya, karena banyak zaman sekarang nggak mengetahui ya ilmu-ilmu pengetahuan. Iya, scientific. Misalnya mestinya Discovery atau itu diproduksi di Indonesia. Mestinya Discovery, Planet Channel itu mestinya di Indonesia. Kalau Korea kita suka berlimpah cinta. Ya, jarang di semua kelas di semua kelas di universitas pasti ada yang pacaran satu kelas. Itu pasti terjadi karena berlimpah cinta tidak terjadi di negeri lain. Mereka tidak melihat bahwa kawannya itu sebagai potensi asmara, tidak di kelas-kelas di universitas di luar. Mereka sebagai pesaing, kompetitor. Setiap sesama pelajar itu, sama mahasiswa itu ya kompetitor. Tidak ada hubungan batin. Kita
lebih banyak hubungan batinnya ketimbang pelajaran. Oke, baik Pak D. Nah, lanjut lagi dengan pertanyaan dengan topik yang kita bahas hari ini. Di mana setelah mengetahui misi jiwa kita, apa yang harusnya kita itu lakukan, Pak? Saya kira sederhananya sih sebenarnya tadi banyak melakukan setidaknya 7 hal kata orangnya. Satu, berbanyak minum air putih, karena dengan demikian elemen tubuh itu bisa berganti. Berbanyak kemudian tidur, karena otot harus istirahat. Kemudian perbanyak bicara sendiri. Berbicara dengan diri sendiri ya. Bicara, kalau ada tradisi di Jawa ini yang misalnya kalau dia punya badan, bicara dengan tangannya, ngomongin bicara dengan tubuhnya, bicara dengan kepalanya, bicara dengan rambutnya, bicara dengan badannya, bicara dengan kakinya. Kakinya sehat, didoakan, udah kaki saya ini sehat, terima kasih ya kalau sudah temani saya. Begitu. Karena badan tubuh ini pada suatu saat ini kita tinggalkan. Iya, jasad kan. Di jasadnya kita tinggal. Maka dari itu selama masih kita bersamanya ya kita terima kasih dong. Dialog sama badan sendiri. Tadi pertama minum air putih, tidur, bicara sendiri, ngomong sendiri, kemudian kalau di tradisi itu tidur di gelap. Tidur di gelap? Iya, di tempat yang gelap. Kalau kita malam tidur, misalkan gelap. Gelap karena supaya lebih tepat. Iya, lebih cerah. Kemudian senyum. Senyum sendiri maksudnya. Senyum sendiri. Disarankan misalnya 60 kali senyum dalam satu hari. Senyum sendiri di kaca aja. Kenapa? Karena itu juga banyak berperan bagi tubuh sel-sel dalam tubuh diri kita ya. Tubuh diri kita, kalau kita banyak senyum sendiri itu akan lebih bagus. Dan kelima tentu saja lebih banyak waktu sendirian. Oke, intinya untuk diri waktu sendiri sendiri, entah dengan cara ke pantai sendiri, ke suatu tempat sendiri, di kamar sendiri. Harus ada waktu untuk diri sendiri. Nah, jadi dengan demikianlah kita bisa ketemu entah dengan ibadah, meditasi, tapi sendiri, bukan karena disuruh. Insya Allah dengan begitu. Amin. Nah, untuk itu selanjutnya, apakah misi jiwa ini termasuk cita-cita atau keinginan manusia atau karma? Dia punya cara logika sendiri. Tetapi ada beberapa logika ya. Satu, sebenarnya kalau dalam falsafah Indonesia sebenarnya dia natural. Berjalan itu natural. Kalau dia jeruk, jadilah jeruk yang baik. Ya itu kalau kita memang misalnya adalah sebagai kehidupan gitu, terima saja. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kaya raya, cakep, lengkap keluarga, kan ada yang sempurna, pasti ada tempat kritiknya kan? Iya. Nah, tapi intinya sebenarnya terima saja. Terima saja apa yang ada, syukuri apa yang ada. Nah, karena dia akan membentuk takdirnya sendiri. Menentukan dia jalan sendiri takdir itu. Jadi kalau dia sebenarnya kan orang asal dia sudah pesen tiket dan kemudian duduk di tempat seatnya, maka keretanya jalan sendiri. Jadi nggak usah kita terlalu ngoyo gitu. Guru kan saya sudah pesen tiket kereta menuju Surabaya, dapat gerbong 3, seat 5A. Sudah duduk aja di 5A, nanti selesai duduk aja. Nanti kan sampai Surabaya. Sesuai dengan apa yang kita sudah pesan dan rute itu sendiri ya? Iya.
seperti Ya, pada iya. hal layaknya tujuan hidup kita itu sendiri yang kita pilih ya. Tadi ada beberapa logika tadi. Logika pertama adalah logika naturalistik. Tadi kalau kita sudah pesan, ditingkatkan. Oh, kita mau tadi menjadi seorang akademisi ya. Jalannya pesan aja tiket untuk menjadi akademisi. Siapkan dananya, siapkan apanya. Lalu jalan. Seorang belajar. Dengan Dengan baik. udah dipilih ya. Pilih itu kan setiap kendaraan itu ada konsekuensinya. Betul. Kan naik pesawat beda dengan aturannya sama naik bis. Naik bis beda tuh naik kereta api. Ada kebolehannya, ada ketidakbolehannya kan. Iya. Nah, jalani saja. Kedua, yang tadi disebut, saya sepakat dengan Siddhartha, hidup itu seperti berkebun. Jadi berkebun itu tentu saja tanam pohon yang kau sukai. Tanam pohon yang kau sukai, rawat tanaman hidupmu, taman hidupmu, kebun hidupmu, hindari dari berbuat sesuatu yang buruk. Sesungguhnya nanti bisa saja kita akan memetik buah dari pohon yang tidak ditanam. Nah, di kebun itu. Jadi kalau pengertian yang berkebun, kalau hidup itu seperti berkebun, maka kita rawat kebun. Rawat kebun itu baik, kita rapikan segala macam. Ya, bahwa nanti bisa jadi kita memetik buah dari pohon yang kita tanam. Bisa jadi itu satu. Kedua, bisa jadi kita juga akan mendapatkan buah dari yang tidak kita tanam. Tetangga punya, kena angin nanti kita. Bisa jadi bahwa kita berbagi dari pohon yang kita tanam. Pohon ya ini katanya kita ya, misalnya kita tanam mangga, nanti mangganya berbuah. Bisa jadi yang makan buah mangga yang dari pohon yang kita tanam bukan kita aja, ya tetangga juga, anak mangga. Iya, itu keliling. Jadi hidup itu seperti berkebun. Ada orang bilang kita akan memiliki manfaat pada sekitar. Iya. Ada orang bilang bahwa dulu pendapat bahwa orang akan memetik dari apa yang dia tabur. Ya. Tabur tuai. Ya. Menuai dari apa itu. Enggak begitu. Bukan belaka begitu. Memang pertamanya itu tabur tuai. Betul. Apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Tetapi faktanya bahwa kadang-kadang kita menuai yang tidak kita tabur. Kalau kita tanam sawi, sampingnya tanam bayam, sesekali kan panen bayam kita dapat. Ya. Tanam sawi kita bagi. Kita bagi dan kita nikmati sendiri ya. Nah, mungkin kita makan sawi sebanyak sekebun itu kan. Gitu. Ya, juga. Oke. Nah, terus yang terakhir, apakah jodoh itu termasuk ke dalam misi jiwa, Pak Den? Jodoh itu rahasia dalam dua kamar. Rahasia dalam dua kamar maksudnya adalah jodoh sebagai seperti yang ada dalam diri itu memenuhi prasyarat penting. Misalnya jeruk dengan jeruk, itu kalau dia sudah jodohnya hendak kemana kan dia akan datang. Ada aja jodoh pada bagian pertama. Nah, bagian pertama jodoh itu sebagai bagian daripada kehidupan. Nggak usah terlalu sibuk cari jodoh. Kalau dia jodoh pasti datang sendiri dengan caranya. Dengan caranya sendiri. Kedua, jodoh sebagai engineering, rekayasa. Iya kan rekayasa, jodoh itu rekayasa. Artinya kita kalau dia terlalu cakep, kok bagus ya. Itu lebih ketertarik ya, bukan jodoh ya. Iya, kita rekayasa tuh. Lakinya kawin juga, lakinya anak juga kan? Iya. Padahal anak itu kumpulan kebaikan tadi. Tetapi ya sudah nanti karena selesai itu lah. Jodoh baru lagi, akhirnya jodoh itu bisa jadi sambung menyambung gitu. Jadi sebenarnya secara filosofis nggak ada orang punya istri banyak aja atau kan nggak mungkin. Iya nggak. Ya mungkin. sebagai engineer terjadi kan? Iya. Terjadi kan? Sebagian manusia itu terjadi pada terjadi. Kalau di sana sangat terjadi. Iya. Bisa terjadi. Ibarat kata
tertukar jodohnya Iya, ya. itu. Ada dia tukar sendiri juga Iya, gimana. betul. Tapi itu jodoh sebagai engineering. Tentu banyak hal yang harus dilakukan. Karena itu rekayasa genetik, rekayasa. Jadi tentu terlalu banyak effort yang dilakukan. Tapi kalau yang tadi yang natural pastinya ya. Jadi yang terbaik pasti datang sendiri. Kan nggak ada orang bertepuk satu tangan tidak bisa. Iya, itu kan ya saling menyambut lah Iya, ya. saling menyambut. Jadi kan tidak bisa tertepuk. Karena dia memang ada ininya. Asal tulus saja, tulus saja bahwa waktu itu tidak terburu-buru ya. Kalau misalnya jodohnya bisa datang ada orang ketemu jodohnya usia 40 tahun, ada usia 50 tahun. Tapi pun ketemu kan itu intinya. Iya. Nah ya? Iya betul. Itu intinya. Kan lebih baik menunggu yang inti daripada yang asli, yang original daripada bergiliran dari yang kepalsuan. Ya. Karena itu kan sebagai sebuah tes kehidupan seseorang ya Pak ya, untuk menemukan jodoh aslinya ya. Betul. Nah, sama satu lagi nih Pak D, apa sih yang dimaksud dengan harta amanah itu sendiri? Ada beberapa isu kalau harta amanah. Kalau harta amanah itu konon dulu raja, itu bagian pertama. Ada raja-raja ketika mau membentuk Indonesia itu kemudian menitipkan harta dalam suatu kondisi tertentu. Nah, jadi negara ini dibangun lewat satu sistem garansi raja-raja. Para raja mengumpulkan dana agar bagaimana keberlangsungan Indonesia ini. Nah, karena di samping apa yang sudah disumbangkan kepada presiden, kepada negara waktu itu banyak sekali kan, sumbangan Aceh, sumbangan Sultan Riau dan segala macam, Sultan Solo segala macam. Ada juga yang dia simpankan untuk anak cucunya nanti untuk merawat ke Indonesia kita. Itu yang disebut sebagai harta amanah. Kedua, yang disebut dengan harta amanah adalah simpanan gini. Dulu pernah POC itu pernah bangkrut. Karena pernah bangkrut, maka seluruh daerah SDA yang sumber daya alam yang potensial dirubah statusnya menjadi taman nasional. Nah, dari taman nasional ini dijadikan jaminan untuk pinjaman. Jadi kalau faktanya adalah hampir di semua taman yang disebut taman nasional pasti ada potensi tambang di dalam. Di semua taman nasional. Semua. Karena sebenarnya penamaan taman nasional itu sebenarnya adalah cara agar orang tidak mengganggu atau mengeksploitasi kawasan itu. Itu. Nah, berarti harta amanah itu nyata ya Pak ya? Nyata bagi yang terjangkau. Yang terjangkau. Nah, ini kan sedikit lagi ada mengenai pembahasan harta amanah itu kan ada yang dari goib menjadi nyata, itu benar nggak Pak De? Enggak, itu soal goib menjadi nyata, soal metode, bukan soal hartanya. Kalau soal hartanya ada dua sisi. Raja mengumpulkan duit untuk anak cucunya menjamin negara, itu konkret. Kedua adalah adanya pemerintah Belanda menahan taman nasional, membuat potensi sumber daya alam menjadi taman nasional. Itu dua sisi. Dua sisi itu. Dua sisi. Nah, kalau soal metode, nah, karena dia yang pertama ditempatkan penuh rahasia, lalu bagaimana caranya gitu. Seperti itu Pak De. Menarik sih pembahasan itu. Nah, Allah namanya harta. Kalau ada istilah transfer amanah, transfer amanah. Lebih mudah ya. Lebih konkret. Bisa dinikmati oleh semua orang. Ya. Lebih konkret. Nah, mungkin satu waktu
kita bisa membahas siap. harta amanah itu lebih dalam Oh lagi ya itu Pak. berat, tapi nanti kalau dia harta amanah ada narasumber lain. Oke. Narasumber lain. Orang yang tahu harta amanah itu. Oke, baik. Terima kasih Pak De untuk kehadiran Pak De pada hari ini. Sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu.